duduk siap-siap. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih di pagi acara ini ya, supaya bersama kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Sekarang tanggal berapa? 27. Oke, nomor prestasi 27. Siap ya? Oke, silakan maju ke depan untuk memimpin. Semuanya berdiri ya. Hendrik Saputra, Intan Rahma, Ivana Yuda, Kresna Satria, Laila Amelia, Marcella Rian, Muhammad Kardan, Muhammad Ramzi, Muhammad Fitri Adi, Muhammad Ilyasa, Nadia Hawa, Nisa Alia, Novi Hidayandi,
Prasanda Laila, Muhammad Hamid Salim, Raden Masananda, Muhammad Yamin. Rafael Rashid, Haji Umar Said Sokra Minanto. terus Raffian Dilama, Aisyah Mandudi. Radian India, Sukarjo Rio Panmota, Risna Romatul, Rosa Nurmalasari, Surya Pranoto, Salwa Izaizero, Sri Nurma Jaranisa, Wafa Kamalum, Salmaria. Alhamdulillah ya, kalian punya pahlawan favorit. Semoga pahlawan tersebut bisa menginspirasi kalian ya dan memotivasi kalian supaya kalian menjadi generasi masa depan yang gemilang. Amin. Selanjutnya, sudah siap ya? Silakan simpan bawah kalian di tempat teraman. Kemudian keluarkan buku sejarahnya ya. Kita akan memulai pelajaran. Siapkan dulu ya. Diamankan dulu, diamankan ya. Nah, kita akan belajar tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Nah, kompetensi dasarnya adalah menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini ya. Ini adalah materi 3.4. Kemudian untuk materi keterampilannya adalah menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti kita akan menggunakan model ini ya dalam diskusi dengan metode diskusi, literasi, dan tanya jawab. Peserta didik dapat menganalisis latar belakang lahirnya kesadaran awal kebangsaan di Indonesia. Kemudian mempresentasikan hasil karya berupa video presentasi dengan menggunakan sikap berpikir kritis. Lanjut. Nah, apa saja sih agenda pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah pengenalan materi. Nanti Ibu akan menyampaikan materi ya. Kemudian pembagian kelompok ya. Kedua adalah diskusi kelompok. Yang keempat presentasi kelompok. Yang kelima pemberian pengajar kelompok. Yang keenam evaluasi pembelajaran dengan menggunakan tesis. Yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Selanjutnya. Silakan simak video berikut.
tiba-tiba menampilkan bendungan Sumatera, ada kaitannya nggak dengan materi yang akan ibu sampaikan nanti? Ya, memiliki sejarah. Kaitannya dengan apa? Pahlawan. Ya, nanti dengan apa? Kalau bendungan itu lebih ke apa? Peninggalan, ya, peninggalan masa kolonial, terutama dalam bidang politik etis. Kurang bahas ya selanjutnya. Nah, ini ya tentang politik etis. Ya. Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum bumi putra. Salah satu tokoh humanis di balik gagasan politik etis adalah Comrade Theodor van de Venter. Ia melontarkan kritik tajam melalui sebuah artikel berjudul NS Food atau Undang Penghormatan yang dimuat dalam majalah The Kids tahun 1899. Jadi Van de Venter ini adalah seorang tokoh humanis. Dia mengatakan ya bahwa kesuksesan negeri Belanda kan banyak membangun infrastruktur, yaitu hasil dari kekayaan alam yang ada di Nusantara. Jadi untuk itu pemerintah kolonial Belanda diharapkan untuk membalas budi, yaitu dengan beberapa program ya di sini. 3 program utama kebijakan politik etis. Yang pertama adalah irigasi atau pengairan. Jadi pemerintah kolonial itu banyak membangun tadi ya bendungan, kemudian waduk ya digunakan untuk mengairi pertanian rakyat dan untuk keperluan lainnya ya. Kemudian yang kedua dalam bidang migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi pada waktu itu dikhawatirkan terjadi ledakan penduduk di Pulau Jawa karena Pulau Jawa itu padat penduduknya, sehingga pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan program transmigrasi. Transmigrasi ada yang tahu? Perpindahan penduduk ya, dari mana? Ya, pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Jadi itu pemerataan. Kemudian yang ketiga adalah bidang edukasi atau pendidikan. Jadi pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda mendirikan banyak sekolah-sekolah ya, terutama untuk kalangan rakyat pribumi. Pada awalnya kan pemerintah Belanda membangun sekolah ditujukan untuk orang keturunan Eropa, ataupun kalau orang Indonesia bersekolah hanya golongan orang priai ya atau bangsawan yang bisa mengenyam pendidikan. Tetapi setelah politik etis semua rakyat Indonesia ya itu bisa mengenyam pendidikan ya dengan didirikannya sekolah desa atau frog school. Kita lanjut. Nah, ternyata kebijakan politik etis itu menimbulkan banyak penyimpangan ya, di antaranya yaitu di bidang pengairan. Ternyata di bidang pengairan yang harusnya untuk mengairi pertanian rakyat digunakan untuk apa coba? Mengairi perkebunan Belanda. Terus untuk apa dibangun saluran irigasi? Tapi ternyata malah dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sendiri. Kemudian dalam bidang edukasi lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan tenaga terampil yang murah. Jadi dibanding untuk mendatangkan tenaga administrasi dari Belanda, pemerintah kolonial Belanda berinisiatif untuk mendirikan sekolah. Nah, tetapi tujuannya yaitu setelah anak pribumi itu lulus, maka dia akan bekerja di perusahaan Belanda dan kemudian hanya mendapat gaji yang kecil. Kemudian ternyata tidak merata, hanya orang kaya atau pegawai negeri yang bisa mengenyam pendidikan. Kemudian penyimpangan yang ketiga tentang pemindahan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja migran. Jadi mereka dikirim ke luar Jawa, tujuannya itu untuk memerataan penduduk. Tapi di balik itu semua, mereka dipaksa untuk melakukan kerja rodi. Kerja rodi itu apa? Kerja paksa, iya kerja paksa apa? Dibayar tidak? Itu ya, contoh dari pemerintah
dikurangi 10. Absen 17, presensi 17, Pak. Ya, coba dibaca. Pers membawa kemajuan. Pers membawa kemajuan. Menginjak awal abad ke-20 adalah sebuah awal pencerahan bagi perkembangan pergerakan Indonesia yang ditandai dengan munculnya koran. Pada awal abad ke-20, para kiai baru menuangkan gagasannya melalui pers, media cetak, mengenai isu-isu perubahan. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Oke, ini ya, tentang pers kemajuan nasional. Jadi pers pada masa itu membawa dampak yang signifikan ya, yaitu untuk sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Berbeda dengan pers untuk zaman sekarang ya. Kalau pers zaman sekarang lebih banyak digunakan untuk apa? Digunakan untuk hiburan, ya. Terus apa lagi? Berita apa? Kadang beritanya penting atau tidak? Berita artis, kadang yang istilahnya mungkin tidak kurang mendidik ya, tapi muncul sebagai pers. Kemudian kita lanjut. Pers kemudian secara umum mampu memperjuangkan objektivitas, menjadi alat pendidikan, alat penyalur aspirasi, kemudian sebagai lembaga pengawasan, dan juga sebagai upaya untuk penggalangan opini umum. Dengan demikian, pers dapat berfungsi sebagai alat perjuangan bangsa. Bagi bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional itu, pers dapat berfungsi sebagai alat propaganda demi kepentingan bangsa Indonesia, yaitu mengembangkan kesadaran nasional. Jadi di sini kan belum banyak ya orang-orang Indonesia yang sadar tentang bahwa dirinya sedang dijajah. Dengan adanya pers itu semakin menumbuhkan kesadaran mereka, semakin terbuka semangatnya untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian lanjut. Oke. Nah, organisasi pergerakan nasional ya. Sekarang coba presensi 7 ada? 7. Absen presensi 23. 30. Oke, coba baca. Ini 28 ya, 28 ya. Yang keras ya. Organisasi Pergerakan Nasional. Setelah pelaksanaan politik etis pada awal abad 20, menyebabkan munculnya respon penduduk pribumi kepada pemerintahan kolonial di Belanda dalam bidang politik yang berubah terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Tujuan organisasi pergerakan nasional adalah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Itu ya. Jadi setelah munculnya politik etis, kemudian diterapkan pendidikan, maka akan diperoleh golongan terpelajar. Nah, maka dari itu mereka memberikan respon, yaitu dengan membentuk organisasi pergerakan nasional. Tujuan utamanya apa sih? Untuk ya, mencapai kemerdekaan. Oke, lanjut. Ya, video interaktif. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai saat ini tidak didapatkan secara instan. Pada masa penjajahan, banyak sekali organisasi pergerakan yang didirikan untuk berorientasi pada kemerdekaan Indonesia. Mau tahu apa saja organisasi tersebut? Mari kita bahas bersama. Organisasi pergerakan yang bersifat etnis kedaerahan terdiri dari Budi Utomo, Jong Java, dan Jong Sumatera Nenbon. Awalnya Budi Utomo didirikan sebagai gerakan kaum muda pada tahun 1908. Namun setelah kongres pertamanya dilakukan, Budi Utomo lebih dikuasai oleh kaum tua.
Maka dari itu, pada tahun 1915, kaum muda mendirikan organisasi kepemudaan sendiri yaitu Trikolodamo yang kemudian berubah nama menjadi Jongjava. Sementara itu, di beberapa daerah terdapat beberapa perkumpulan pemuda. Salah satunya adalah pelajar Sumatera yang membentuk Jom Sumatera Menbor pada 9 Desember 1917. Organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan terdiri dari Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Sarekat Dagang Islam didirikan 3 tahun setelah Budi Utomo berdiri. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan pedagang muslim terhadap ancaman dan persaingan dengan pedagang Tiongkok. Kemudian pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat Islam di Jawa telah bercampur dengan unsur-unsur non-Islam. Oleh karena itu, perlu dimurnikan dan dimodernisasi agar tidak ketinggalan zaman. Gerakan modernisasi yang dipelopori Muhammadiyah ternyata mendapat tantangan dari kelompok Islam lain yang lebih bersifat konservatif dalam arti umum, tetapi lebih terbuka dalam hal budaya lokal. Organisasi pergerakan yang bersifat nasional terdiri dari Village Parties, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Village Parties didirikan di Bandung oleh 3 serangkai dengan tujuan untuk mewujudkan India atau Indonesia yang merdeka. Kemudian pada tahun 1908, sejumlah mahasiswa India mendirikan perkumpulan yang mereka bernama Indies Revolution. Namun setelah Perang Dunia I di bawah pimpinan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, mereka mengubah nama perkumpulan menjadi Perhimpunan Indonesia. Dengan memakai nama Indonesia, organisasi ini makin tegas berjuang dalam bidang politik untuk kemerdekaan Indonesia. Selain Perhimpunan Indonesia, terdapat juga Partai Nasional Indonesia. PNI merupakan partai politik yang didirikan oleh Insinyur Soekarno dengan sejumlah temannya. Tujuan pokoknya adalah mencapai Indonesia merdeka dan membebaskan para tahanan di Hulu. Manifesto Politik 1925, Kongres Pemuda, Kongres Perempuan Indonesia. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia yang dipimpin Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo mengeluarkan suatu pernyataan politik yang kemudian dikenal dengan nama Manifesto Politik 1925. Manifol berisi mengenai tuntutan Indonesia merdeka. Wilayah Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia yang merdeka. Penolakan undang-undang kolonial dan menuntut pemberlakuan hukum adat yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 dan 2, kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda. Bukan hanya kaum pria, kaum perempuan Indonesia telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa. Dari video tadi dan penjelasan dari Devi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya mau bertanya tadi organisasi disebut didirikan oleh 3 serangkai. Pertanyaan saya, siapa saja sih 3 serangkai itu? Oke, 3 serangkai itu ya. Yang pertama adalah Dr. Cito Mangunkusumo, kemudian Selati Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, dan yang ketiga adalah Dawes Beker atau Dalu Dirjen Setiabudi. Oke, sudah cukup paham? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah aja ya, sudah cukup jelas. Silakan nanti dari buku kelompoknya. Nah, Ibu akan mengadakan topik diskusi ya. Nanti kita langsung baca gaya poin 2 aja. Jelaskan peran tokoh dalam pergerakan nasional dan buatlah analisisnya, serta tuliskan hasil analisis itu dalam bentuk video presentasi. Selanjutnya, presentasikan hasil analisa kelompok dalam forum diskusi kelas dengan
Kalian dulu pernah main durian ya? Nah, ini nanti kalian maling ini ya. Perwakilan kelompok maling ini. Ya, siap ya? Oke, kita tarik ini tidak apa. Oke. Terus ini ya. Bukan dua-duanya Mbak. Saya satu lagi ya. Ya, boleh. Silakan dibaca filmnya, dibuka. Itu kalian dapat gambar apa? Terus dipakai ini ya. Ada pita sama itu ya. Rina, silakan. Yang pita dibakar lagi ya. Yang pakai gendut itu ya. Bagus. Ya, dibagi semua. Nah, mulai presentasi ya. Pakai video presentasi Canva ya. Udah tahu caranya semua? Nanti kalau ini nah, nanti kalian itu masuk ke Canva ya. Kalian masuk ke Canva, kemudian itu ya pilih template-nya itu video presentasi. Nanti pilih template yang kalian inginkan. Nah, kalau Bang Devi kan ini temanya merah putih ya, karena berkaitan sama Sumpah Pemuda. Nah, kalian silakan disesuaikan sama keinginan kalian sendiri. Mungkin singkat saja ya, diskusi 10 menit nanti Ibu sudah mengirimkan Google Form ya, nanti kalian linknya di itu ya, linknya dikirimkan di Google Form.
Makanya lagi hidup loh. Ya udah, ini juga rambutnya lagi kalau dirapikan ya nanti ya. Bagi yang laki-laki yang rambutnya masih belum rapi, dirapikan, dipangkas ya. Nanti itu ya, silakan dibuat di video kamera. Terus hasilnya nanti dikirim ke sertifikat. Terus perhatikan juga kalau membuat desain jangan apa ya. Misalnya backgroundnya itu, ya. Kalian biar keren. Backgroundnya itu hurufnya warna biru. Atau yang misalnya tidak kelihatan ya. Atau pakai background yang rame. Bu, saya pengennya backgroundnya bolong-bolong dulu. Ternyata tulisannya tidak terbaca. Jadi perhatikan antara background sama hurufnya. Kemudian untuk kelompok ini, perhatikan ya tulisannya ya. Kemudian ukuran hurufnya disesuaikan ya biar kelihatan. Mungkin diperbesar lagi atau ditebalkan lagi ya supaya lebih bisa terbaca. Ini kelompok. Proses ya, untuk template ya. Ini kelompok ini sudah buatnya. Ini pilih yang menarik ya, video presentasinya ini ya, yang kira-kira gambarnya itu menarik kalian, dia tulisannya juga bisa terbaca. Kemudian nanti pilih animasi yang menarik itu ya, yang bisa disesuaikan sama keinginan kalian. Wah, ini sudah cukup bagus ya. Interaktif nih, diperhatikan lagi ya. Dan saya tidak terlalu ya. Ada kesulitan tidak? Bisa saat kembalikan dari berbesar ya. Oke, biar melihat tokoh-tokohnya sudah dialihkan belum? Sudah buat? Masih proses ya? Wah, ini bagus sekali nih. Namanya itu ya, vintage ya. Oke, bagus sih. Komposisi materi juga bagus ya. Nanti dilanjutkan ya, Mbak. Terus kemudian ini juga keren nih ya. Temanya apa? Putih, hitam-hitam, black and white. Bagus ya. Nanti dilanjutkan ya, Mbak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Nanti lagi kita akan presentasi. Untuk kelompok 1 siap ya? Tadi ya, kita lagi ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dr. Sutomo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna Satria Nugroho, absen 15. Saya Takasari nomor persenti 3. Saya Putri Dawati nomor presensi 6. Saya Novia Danaki nomor presensi 25. Nomor presentasi. Tidak apa-apa. Yang pertama, profil Dr. Sutomo. Dr. Sutomo merupakan sosok leader khususnya organisasi modernis utama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Utomo lahir di FM dan seret nganti di Jawa Timur pada tanggal 18 Juli 1988 dengan nama kecil Sutomo. Sutomo lahir dari keluarga kiai di zaman itu. Ayahnya bernama Raden Suhaji, seorang Jawa yang kemarin yang aktif dan modern. Kakeknya bernama Raden Abdulji Singawijaya atau Kiai Abdul Rahman. Yang kedua adalah pertama kali didirikannya Budi Utomo. Awal mula didirikannya Budi Utomo yaitu pada saat Dr. Sutomo masih menjadi siswa di Stovia. Saat itu beliau bertemu dengan Dr. Wahyu Wirosodo yang datang ke Stovia. Beliau adalah alumni Stovia. Jadi beliau datang ke Stovia untuk mengemukakan gagasannya untuk mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengangkat derajat bangsa. Karena dirasa gagasannya itu cocok dengan dirinya, Sutomo beserta kawan-kawan yang lain dan mahasiswa Stovia yang lain berkumpul di ruangan makam Stovia untuk membicarakan hal tersebut. Setelah diadakan pertemuan di ruangan makam Stovia, akhirnya didirikanlah sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang ketiga, karir dan perjuangan Dr. Sutomo. Pertama, Dr. Sutomo merampungkan studinya di Stovia pada tahun 1911. Sejak hari itu, Dr. Sutomo resmi menjadi dokter dan berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lain. Yang ketiga, Dr. Sutomo menjadi salah satu medis yang menangani yang keempat, dalam menangani pengobatannya, Dr. Sutomo tidak pernah memungut biaya pengobatan. Pada tahun 1918, Dr. Sutomo menikah dengan seorang perawat Belanda. 2 tahun kemudian, dia merawat Belanda untuk melanjutkan studi hingga tahun 1923. Di Belanda, Dr. Sutomo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian menjelma menjadi Perhimpunan Indonesia. Bahkan pada periode 1920 sampai 1921, Dr. Sutomo dipercayai untuk memimpin perhimpunan ini. Lalu Dr. Sutomo meninggal pada tanggal 30 Mei 1938 dan dimakamkan di Kubutan, Surabaya. Lalu untuk mengenang jasanya, Dr. Sutomo pun diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 27
dari kami barangkali ada yang bertanya. Oke, kalau memberikan apresiasi gimana? Semuanya tentang pengambilan kelompok 1. Kalau yang suka angkat benderanya. Oke, alhamdulillah ya, banyak yang suka. Apresiasi untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Memberikan apresiasi tentang pengambilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasada Putriana dari kelompok 4 akan mengapresiasi hasil presentasi kelompok 1. Dari segi slide itu sudah cukup menarik sehingga kita bisa langsung tertuju, dan dari segi artikulasi suara juga cukup bagus, sudah keras, tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian untuk kelompok 5. Kelompok 5 mana? Silakan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Apa sih nilai positif yang dapat kita ambil dari sama-sama program utama? Silakan dijawab kelompok 1. Nilai positif yang dapat diambil dari Dr. Stomo yaitu Dr. Stomo menurut saya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Beliau juga menghargai teman-temannya, terutama pendiri Budi Utomo yang lain. Dia juga suka membantu orang lain tanpa pamrih. Yang dari saya sudah jelas. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kasih ya. Kelompok 2 itu satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisan Sianjeti, mau presentasi 9. Nama saya Ikan Aida Maulani, nama presentasi 14. Nama saya Dwi Putra, nama presentasi 12. Nama saya Muhammad Ramzi Sani, nomor presentasi 19. Yang pertama adalah biodata Kiai Haji Saman Sidi. Siapa sih nama tersebut? Beliau adalah Saman Sidi atau sering disebut Kiai Haji Saman Sidi. Beliau merupakan seorang pendiri syarikat dalam Islam yang merupakan wadah berbicara usaha batik. Pendiri syarikat dalam Islam sebuah dari Masjid Indonesia yang awalnya merupakan wadah berbicara usaha batik di Surakarta. Nama pendirinya adalah Sudarno Nadi. Beliau lahir di Sawean, Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 8 Oktober 1868 dan meninggal di Klaten, Jawa Tengah pada 28 Desember 1956. Selanjutnya adalah pendidikan Kiai Samanhudi. Mulai pendidikannya di Sekolah Dasar Putra kelas 1 di Surabaya, Jawa Timur. Di sekolah ini, Samanhudi tidak hanya menuntut ilmu, menuntut pengetahuan umum, tetapi juga pengetahuan tentang agama Islam. Selain belajar, Samanhudi juga mulai menunjukkan minatnya di bidang perdagangan, terutama
menjalin relasi dengan para pedagang dari berbagai daerah, baik Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Sementara pendidikan agama Islam di Tuan Kiai Haji Samanhudi di sejumlah pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren masih menunjukkan ilmu agama antara lain Pondok Pesantren Kiai Haji Sayuti di Ciawi Ageng, Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Razak di Cipancung, Pondok Pesantren Sarajaya di Cirebon, dan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Kemudian peran Samanhudi dalam pergerakan nasional. Sebagai pedagang batik, beliau menciptakan wadah bagi para pedagang batik pribumi maupun yang pribumi, yaitu dengan membentuk organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI yang kemudian berubah nama menjadi Organisasi Serikat Islam. Wadah ini dibentuk dengan tujuan untuk memajukan para pedagang di Surakarta yang ada notabene Islam dan juga Tionghoa. Pengarang hingga sekarang Kiai Samanhudi adalah pedagang batik Indonesia. Pengarangnya hingga sekarang adalah masyarakatnya yang memberikan pada bagi para pedagang batik. Maka batik tentang berjalan pada masa itu hingga sekarang diakui di seluruh dunia. Batik berbeda untuk kebudayaan atau UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya dan menjadi pada 2 Oktober 2009. Sekian dari kelompok. Misalkan kalau pelajaran dari kelompok Samanhudi bagus, silakan dibagiin daerah kalian. Beri tepuk tangan untuk kelompok Samanhudi. Kelompok 5 untuk memberikan apresiasi. Saya dari kelompok 5 ingin memberikan apresiasi kepada kelompok 2 untuk penampilan dari saya itu sudah bisa selalu juga oleh para penonton dan juga suara dari presenter sudah jelas dan keras. Terima kasih. Selanjutnya untuk memberi pertanyaan yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 memberi pertanyaan. Sisi positif. Nama saya Muhammad Biasa dari kelompok 4. Yang bertanya sisi positifnya Samanhudi. Apa sisi positif dari Kiai Haji Samanhudi? Pertanyaan dari Jasa, menurut saya sifat yang dapat diterapkan dari Kiai Haji Samanhudi adalah jiwa nasionalis tinggi dan juga sikap saling peduli terhadap sesama, karena dengan beliau membangun Serikat Islam bisa
Nah, yang pertama adalah biodata dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Beliau dilahirkan dengan nama lengkap Raden Suwardi Suyaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau meninggal pada tanggal 26 April 1959. Beliau merupakan anak dari Gusti Pangeran Suyaningrat dan merupakan cucu dari Bapak ketiga. Karena itu beliau berkesempatan untuk menempuh pendidikan di European Legal School dan Sofia, meskipun beliau tidak meneruskan pendidikannya karena kedua perjalanan perjuangan pada tahun 1908 beliau bertemu dengan Bung Tomo sebagai tokoh muda. Pada tahun 1909 beliau mendirikan administrasi bersama terus dan untuk semua kerjasama. Pada tahun 1913 beliau memimpin pemerintah kolonial lalu dialihkan ke Pulau Bangka. Pada tahun 1922 beliau mendirikan administrasi Jakarta. Pada tahun 1944 beliau ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peninggalan dalam penempatan yang pertama Hari Pendidikan Nasional. Sebagai para pendidikan, tanggal lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang kedua, siswa Jatim. Semboyan dengan Sri Hajayani yang memberi dorongan meneruskan ulang beliau. Ketiga, diangkat sebagai pahlawan nasional. Atas jasa-jasanya bagi Indonesia, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 28 November 1959. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai. Silakan kalau tampil dari kelompok Ki Hajar Dewantara itu bagus, silakan ganti benderanya. Dan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Ki Hajar Dewantara. Silakan untuk kelompok 7 untuk memberikan apresiasi untuk kelompok Ki Hajar Dewantara. Saya Nisa Arya Sadara dari kelompok 7 ingin memberikan apresiasi untuk kelompok 3. Apresiasinya dari segi slide sudah bagus, sudah dipahami dan dipahami dengan jelas. Terima kasih. Dan ucapannya sudah dipahami. Terima kasih untuk 7 yang sudah memberikan apresiasi. Silakan kelompok 9 untuk memberi pertanyaan. Kelompoknya Ki Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari kelompok 9 ingin mengajukan pertanyaan. Apa nilai-nilai yang nasional dari kelompok Ki Hajar Dewantara? Terima kasih. pertama beliau ini kan salah satu pendiri mahasiswa. Berarti beliau mempunyai suatu andil yang besar dalam pendidikan Indonesia. Beliau punya inisiatif untuk dapat melakukan pendidikan bagi kaum pribumi untuk dapat sadar mengenai pendidikan Indonesia. Beliau juga menyerang karena seperti yang diketahui beliau keluar dari Sofia karena tapi beliau tidak menyerah begitu saja. Beliau tetap melanjutkan perjuangan beliau melalui organisasi-organisasi yang beliau dirikan ataupun beliau seperti itu. Mungkin ada Ya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dewi Sartika ya? Silakan kelompok Dewi Sartika.
Pas betul. Sampai. Dewi Sartika lahir di Cicalengka pada tanggal 11 1884 dan beliau meninggal di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1944. Dewi Sartika lahir di keluarga penyanyi. Berkat kebesaran dan keluarganya, beliau bisa bersekolah di sekolah Belanda. Meskipun waktu itu melanggar adat, namun orang tuanya bersikukuh untuk menyekolahkan beliau di sekolah Belanda. Peran Dewi Sartika dalam masa gerakan nasional. Yang pertama, mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan bagi para anak-anak perempuan agar tidak dipandang rendah. Jadi dulu Dewi Sartika pada saat melihat kaum perempuan itu dipandang rendah, Dewi Sartika berpikir bagaimana caranya agar kaum perempuan tidak dipandang rendah lagi. Menginjak usia dewasa, Dewi Sartika berusaha mendirikan sekolah di Bandung agar anak-anak perempuan di lingkungan sekitarnya mendapatkan pendidikan dan tidak dipandang rendah lagi. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika berhasil mendirikan sekolah yang dinamakan sekolah istri atau sekolah perempuan. Selain itu, Dewi Sartika juga turut banting tulang membayar anggaran nasional sekolah. Pengaruh Dewi Sartika hingga sekarang. Pertama, saat ini para perempuan dapat menerima pendidikan dengan leluasa. Kedua, saat ini sekolah istri bernama SD dan SMP swasta Dewi Sartika yang berada di Kota Bandung. Oke, terima kasih. Silakan kalau penampilan dari kelompok Dewi Sartika tadi, silakan dibacakan bendera kalian. Oke, dan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Dewi Sartika. Selanjutnya, kelompok yang memberi apresiasi adalah kelompok 9. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin memberikan apresiasi kepada kelompok 4. Dari segi penyampaian materi cukup jelas sehingga dapat mudah dipahami dan juga materi yang disampaikan juga besar. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok yang memberi pertanyaan adalah kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Muhammadasari dari kelompok 7. Apa sih sisi positifnya dari Sartika? Jadi sisi positif yang bisa diambil dari Sartika itu kegigihannya dalam pendidikan sekolah itu yang patut kita contoh. Komentar dari kelompok G.
sesi 8. Nama saya Laila Rangga Amalia dari sesi 16. Nama saya Sarika Alia Ziman dari sesi 36. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk yang pertama yaitu biodata dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari agama Muhammadiyah. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga berlatar belakang yang sebagai penganut agama Islam yang kuat. Lantas mengapa dikatakan demikian? Karena ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Kiai Haji Abu Bakar adalah ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Selain itu, kakek dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau yang lebih tepatnya ayah dari ibunya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah penghulu di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta, dan beliau wafat di usia 54 tahun pada tanggal 23 Februari 1923. Peran dan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperoleh pendidikan dasarnya dari ayah. Menjelang dewasa, beliau mendalami ilmu agama dari beberapa ulama. Meskipun begitu, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap merasa tidak puas dan melanjutkan studinya ke Mekah hingga 2 kali. Peran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berdampak bagi pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan untuk mengajukan pengajaran dan pelajaran agama di dunia beredar. Yang kedua, mengubah sistem pendidikan pesantren pada masa itu. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah agama yang mengajarkan pelajaran umum dan mengajarkan bahasa Belanda. Yang keempatnya, mencuit Al-Quran. Yang keempat, memasukkan pelajaran agama di sekolah umum. Dan yang kelima, mendirikan masjid, musola, rumah sakit, poliklinik, dan rumah panti asuhan. Berikutnya, jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memperhatikan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan mendalami ilmu. Dengan organisasi Muhammadiyah dan dirinya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada masyarakat. Ajaran itu berupa ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dengan dasar iman dan Islam. Baik, ada yang menanyakan? Silakan kelompok 1 untuk memberikan apresiasi. Kenapa saya memilih dari kelompok 1 akan memberikan apresiasi kepada kelompok 2? Jadi, presentasi penjelasannya mudah dipahami, yaitu suaranya juga jelas. Tentang materi kita sudah lengkap dari beberapa dasar-dasarnya. Kemudian untuk kelompok 6 ya, memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Kamil Rahmat dari kelompok 6. Saya ingin memberikan pertanyaan, apa sih dasar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berlangsung sampai sekarang? Jasa yang berlangsung hingga sekarang yaitu Beliau mendirikan organisasi yang bernama Muhammadiyah, dan sekarang kan organisasi itu masih ada.
kan beliau mendirikan pesantren. Sampai sekarang pun pesantren masih ada. Pondok Pantiasuhan itu sampai sekarang masih ada. Terus mendirikan masjid juga sampai sekarang kan masjid banyak di mana-mana kan yang kita kalau jalan mesti menemui gitu. Terus itu apa kan tadi memasukkan pelajaran umum dan memasukkan pelajaran umum ke sekolah agama. Berarti kan pasti yang sekolah Islam itu berarti bukan hanya mempelajari tentang agama Islam saja, tetapi juga pasti ada pelajaran umum seperti matematika, PPKN, IPS dan sebagainya. Sebaliknya juga kita kan sekolah umum. Nah itu di kita juga kan ada pelajaran agama. Begitulah kira-kira jawaban dari kami untuk pertanyaan dari kelompok 6. Oke, berikan penampilan dari kelompok yang dengan fokus di bagian dada kalian. Kemudian berikan tangan yang Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu kali ini akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja terbaik. Semuanya itu baik ya, tetapi ada salah satu kelompok yang memiliki kinerja terbaik, yaitu kelompok mana? 8 Bu. Kelompok dari Yuk. ya, kelompok yang Gajah Mandalan. Silakan maju ke depan. Ya, silakan ini ya. Terima kasih Bu. Pemainnya. Terima kasih banyak Bu. Ya, jangan lupa baju-baju ya. Bu siap. Oke, silakan. Terima kasih. Kalian pasti akan punya jajan semua ya. Sudah bawa jajan semua? Ya. Kali ini kita akan ice breaking dengan melakukan permainan tradisional ya. Dulu Dewi pernah memainkannya. Namanya permainan Gondril ala Gondril ya. Jadi silakan sama teman satu timannya ya. Itu memutar ya. Misalnya lawannya untuk bandara Gondril, ya ibu ajarin sedikit ya. Gondril ala Gondril ada sari, triwolon dengan bawah, dolan awan-awan dalam manten, titi nono besok gede jadi opok, jantik walang-waling jadi pitik. Nah, itu nanti jajannya itu menjadi pilihan sendiri. Paham ya? Oke, silakan. Mau antar kelompok dua kelompok? Dua kelompok kayak ini sama ini sama ini. Ya, ini bertiga kelompok ya. Coba ya, saling memutar ya. Lagi saling putar ya. Aturan mainnya tadi dia dari sana. Ini Tiga kelompok.
Oke, silakan masuk ya. Masuk ke puisi gondrong, kemudian berikan kodenya 655253 ya. Enam lima lima dua tiga lima ya. Join my quiz ya. Ya, klik mulai kalian. Dan silakan masuk ke 655 Oke, dari baca yang masuk ya. Silakan 655 ya. Silakan. Siap ya? Oke, siap ya?
Oke, 3 menit lagi ya. Sekarang dikerjakan lagi. Sudah ya. 5, 4, 3, 2, 1 berdiri. Oke, kita lihat juaranya siapa? Hal apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Silakan, Bu, ya, Edi. saya dan juga kemungkinan semua teman-teman jadi mengetahui kalau pengaruh politik aktif itu sampai sekarang masih kami rasakan. Oke, itu ya. Ya.
Selanjutnya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Banyak pahlawan yang masih dapat belajar, maka kita sebagai pelajar harus rajin belajar. Ya, harus rajin belajar ya. Begitu banyak jasa dan perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan, dan cara kita membalasnya sebagai generasi muda adalah meneruskan perjuangan mereka, yaitu dengan apa saja? Ya, belajar. Kemudian apa? Mematuhi peraturan yang berlaku, kemudian tidak melakukan tindak kecurangan ya. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Nah, manfaatnya tadi ya, kita bisa tahu tentang peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Kemudian kita bisa tahu peran dan jasa para pahlawan di masa lampau yang semakin membuat kita termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Kemudian apa sih yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini? Ya, senang. Kemudian apa lagi? Yang dapat jajan gimana rasanya? Wah, bagus sekali.